Kita bertemu lagi pada bahasan selanjutnya, yaitu global market, ya, atau global marketing. Ya. Global marketing di sini aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mempertimbangkan pesaing yang sifatnya global, ya, dan konsumen yang juga sifatnya global, gitu ya. Di mana posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama secara fundamental dipengaruhi oleh posisi global mereka secara keseluruhan. Jadi mereka harus mempertimbangkan pesaing tidak hanya dari di mana posisi posisi geografis dari perusahaan, gitu ya, tapi sudah lintas geografis, ya, bahkan lintas negara. Perusahaan global adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, ya, dan menangkap keuntungan riset and development, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang berbeda dalam skala lebih dari satu negara. Nah, apa yang menyebabkan suatu perusahaan itu mulai melirik, ya, melirik ke wilayah internasional? Yang pertama adalah memberikan peluang keuntungan yang lebih, ya, karena bisa jadi pasarnya juga semakin luas, konsumennya semakin banyak, bisa jadi juga, gitu ya. Atau dalam hal ini perusahaan memang membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar, ya, untuk mencapai skala ekonomi. Semakin banyak konsumennya, maka semakin banyak produk yang diproduksi, ya, semakin besar produk yang diproduksi. Dengan kata lain, skala ekonomis akan bisa dicapai, harga produk akan semakin rendah. Untuk itu pasti akan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar, ya. Jadi bisa jadi itu menjadi pertimbangan kenapa suatu perusahaan itu mulai melirik untuk wilayah di luar negara di mana dia berdomisili, ya. Atau juga faktor lain ialah dia ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar, gitu ya. Jadi jangan sampai jika terjadi sesuatu pada pasar tersebut, maka tingkat penjualan, gitu ya, atau profitabilitas perusahaan akan terganggu, ya. Jadi memang di sini walaupun memiliki potensi yang cukup menarik, ya, cukup menarik bagi suatu perusahaan untuk memasuki pasar tersebut, ada hal-hal atau resiko yang harus dipertimbangkan untuk dia jika dia memasuki pasar luar negeri. Yang pertama adalah preferensi, ya, preferensi pasar asing ini apakah cukup difahami, ya. Kadang-kadang tidak mudah untuk memahami preferensi seorang konsumen atau kelompok konsumen, gitu ya. Memahami budaya, ya, memahami budaya terkait dengan keterkaitan dengan bisnis itu pun juga tidak mudah, ya. Jadi memang harus berada, namanya belajar budaya itu harus berada di dalam budaya itu, ya, maka akan lebih difahami, ya, bagaimana karakternya, bagaimana mereka bernegosiasi dan sebagainya, itu harus difahami, ya. Setelah itu juga yang perlu juga diperhatikan karena cukup beresiko adalah peraturan di negara tersebut, ya, bagi mereka berbisnis, ya, karena akan bisa menimbulkan biaya-biaya jika tidak difahami, ya. Hal-hal itu tadi pasti membutuhkan pihak di dalam perusahaan yang memahami atau memiliki pengalaman internasional. Ya, jadi kalau perusahaan tidak atau kurang memiliki manajer atau tim yang memahami kondisi negara yang akan dituju, maka itu akan memberikan resiko. Ya, selain itu juga tidak menutup kemungkinan ada hukum komersial yang harus difahami di situ. Ya, jadi untuk mengantisipasi resiko tersebut, karena pemahaman itu membutuhkan waktu, ya, ada proses internasionalisasi, ya. Pertama dimulai dari tidak ada kegiatan ekspor yang reguler, ya, sifatnya by order, gitu ya. Setelah itu ekspor melalui perwakilan yang secara independen. Setelah itu ada pendirian satu atau lebih anak perusahaan sampai pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Itu perlu dilakukan secara bertahap. Ya, dan ini beberapa keputusan utama dalam pemasaran internasional yang memang harus dilakukan. Yang pertama adalah apakah memang benar mereka akan ekspansi ke luar negeri. Yang kedua, pasar mana yang akan dituju, bagaimana mereka memasuki pasar, program pemasarannya seperti apa, dan organisasi pemasarannya seperti apa yang harus disiapkan. Ya, demikian bahasan terkait dengan pemasaran internasional. Terima kasih.